Allah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah azza wa jalla. Kali ini Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita lahiran wa batinan, kita selalu istiqomah dalam kebaikan, Bu, ya. Allah jembarkan, tenangkan hidup panjenengan di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa kembali di minggu-minggu apa? Jumat-Jumat. Enggak tahu sudah berapa Jumat kita berjumpa. Semoga kita tidak bosan-bosan dalam mencari syariatnya Allah. Ya Allah, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu bosan? Wah, sudah bosan. Jangan pernah bosan kita mencari ilmu, ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bi ulumihi wa madana bi asrarihi wa bikum fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi arkan at-tayammum. Betul? Faslun fi arkan at-tayammum, pasal menerangkan di dalam rukun-rukun tayammum. Sekarang rukun, ya. Saya minum teh dulu. Alhamdulillah, seger. Sekarang menjelaskan tentang rukun tayammum. Sudah ketemu? Salah bawa buku, Pak Ustaz. Wah, kalau buku buat catatan dagang ya jangan dibawa. Utang itu. Itu catatan siapa ibu-ibu yang tadi pagi naruh jajannya. Tadi kitabnya enggak buat. Jadi tayammum ini, Bu, juga disebut dengan mutahhiril mubih. Juga disebut perkara yang menyucikan, yang membolehkan. Yang menyucikan, yang membolehkan. Perkara yang menyucikan, yang memboleh. Sabab tayammum kita boleh sholat walaupun tidak ada air. Walaupun ada air ternyata dibutuhkan oleh orang lain, oleh hewan-hewan yang dimuliakan secara syariat, atau ada cuma kita tidak bisa memakainya karena ada kendala, kita sedang sakit, kalau memakainya badan kita akan cacat, akan sakit dan sebagainya. Jadi apa perlu kalian ketahui, kalau cuma jarinya yang diperban bukan berarti panjenengan langsung tidak tayammum. Tangan kanannya yang diperban itu tetap tayammum. Tetap ambil wudu dulu, setelah nyampe ke anggota tubuh yang diperban jenengan tayammum. Kenapa? Karena ada air yang tidak sampai kepada anggota tubuh, yaitu jari. 5 jari yang diperban 5 kali tayammum. Kenapa harus 5 kali tayammum? Ini Syafi'i. Kenapa harus 5 kali tayammum? Sebagai ganti karena 5 perban ini namanya jabirah. 5 perban ini tidak masuk air, tidak sampai air. Sedangkan termasuk syarat ini harus sampai air. Tayammum. Terus sekarang ada rukun tayammum. Harus ada rukunnya. Ada sebagian ulama, Imam Syarqawi mengatakan bahwasanya tayammum itu ada 7, bukan 5. Kalau kita pelajari sekarang furudut tayammum, adapun farduhnya tayammum. Rukun sama fardu itu podo. Fardu arkan
rukun fardu sama. Rukun fardu wajib sama. Furudu tayammum adapun fardunya tayammum khamsatun ada 5. Khamsatun ada 5. 5 itu segini, Bu. Enggak, saya paham. Maksudnya saya hanya ngasih contoh. Ini berapa, Bu? Baik. Kenapa kok Imam Syarqawi mengatakan ada 7? Karena nanti itu debu sama qasdu itu dibedakan. Kalau kita kan disatukan nanti. Al-awwalu naqlut turabi. Yang pertama adalah memindahkan debu. Memindahkan debu itu dari debu dari mana saja sehingga sampai ke muka kita, ya, dari debu mana saja sehingga nyampe ke kedua tangan kita. Pokoknya berpindahnya debu. Kalau tidak memindahkan debu ya gimana, Bu? Bisa tayammum. Yang kedua adalah niat. Sebenarnya berpindahnya debu itu baik panjenengan dipindahkan sendiri atau dipindahkan orang lain sama saja. Karena jenengan nggak bisa memegang debu, orang lain memegangkan debu, nggak apa-apa. Yang kedua adalah niat. Niatnya itu, Bu, adalah memperbolehkan sholat. Jadi nawaitu listibahatil ya istibahatis sholat. Saya niat karena untuk diperbolehkannya sholat. Saya tulis saja ya. Mana kampusnya? Istibahatis ini kurang ya, ini istibahatnya nih.
Istibahati. Liis. Ada alif dapat itu. Kelihatan? Pakai tabang. Jangan ditulis. Gitu doang nggak jelas-jelas. Kayak ngajarin Ahab. Ya enggak. Ada matanya. Emang kalau ngajarin Neng begitu. Saya niat tayamum agar diperbolehkan sholat istibahati sholatnya fardhan lillahi atau langsung lillahi ta'ala nggak apa. Kayak belajar khatat saya. Nah, khatat itu nulis Arab begini. Khat. Enggak diperbesar begini bukan agar ibu-ibu bisa baca, enggak. Karena saya lagi suka nulis besar. Karena kalau kecil-kecil kekecilan. Jadi kelihatan. Tapi yang pakai kacamata di tengah semua. Bude yang pakai. Iya. Tapi saya yakin kacamatanya ini kacamata pemuda ya. Tua semua. Bukan kau pengen kacamata. Kan ada ya pakai kacamata yang hanya biar nggak silau saja kan ada ya. Ada ampang motor, naik motor. Ada ampang juga ada. Mata dikit. Nggak dilihatkan di sini nih kacamatanya hanya sebagai aksesoris. Hiasan. Biasa nih. Semoga Allah dipermudah semuanya. Kita bercanda ibu ya, jangan setelah bercanda nggak masuk-masuk. Jangan lapar. Mbak, Kayaknya sindiran itu. Iya. Ada tersinggung. Merasa dah. Merasakan. Nggak pernah. Enggak. Ustaz bercanda. tapi kalau T2 R11 ini nggak mempan yang bercanda begini. Sudah biasa. Yang ngaji ini kayaknya sudah terlatih berapa tahun yang lalu sudah itu. Di Anissa. Iyalah, mentalnya udah tebal. 19 tahun Pak Ustaz. Anissa berapa tahun Anissa? Nggak tahu ya, yang masuk kalender itu apakah yang muslimat apa yang Anissa nggak tahu saya. Yang dikirim semua, Anissa dikirim, muslimat dikirim. Cuma sama yang di sana nggak tahu yang mana yang dipilih. Gak apa-apa Pak Ustaz, yang penting nanti juga tetap kita ada yang masuk kok. Ada kitab bil Quran. Orang juga Indonesia ya Pak? Iya. Kalau nggak masuk kampung, Pak Ustaz nggak ada. Ya ada, saya kan ngajar RT 12. Nggak ada masuk ulang Pak Ustaz. Ulang kalender Ada yang nggak masuk. Jangan masuk kalender ya. Kenapa? Sampai kemarin kayak gitu ya? Ntar aku tuh sendiri aku tempel.
Sama dah udah itu udah. Di Hotmail ada dah. Tenang ya. Hotmail malam Jumat ya? Malam Jumat? Enggak, kalau puasa, kalau nggak Muharram. Puasa, Muharram, Oh, ya kelihatan cuma kecil. Kelihatan kerudungnya. Enggak kan saya per RT berapa orang? dari Per RT RT. sampai 12. Ya nggak muat lah bu. Kalau foto gabung mah nggak Digabung. kecil, kalau yang per RT enggak. Berarti Pastor nggak punya kalender untuk tahun ini. Ada CMP juga foto per RT. Tahun kapan ya? Gak muat kalau Aku aku yang yang sama. Bu Fatimah sendiri, saya sendiri, Tuti sendiri nggak muat. Lebar-lebar. Habis itu pagi. Aku imut kalau di foto. Amin. Jadi tayamum ini adalah agar diperbolehkan sholat. Atau panjenengan niat agar diperbolehkan untuk melayani suami. Boleh. Dan tidak boleh ketika haid selesai panjenengan melayani suami tapi nggak boleh ambil wudhu, nggak boleh tayam, nggak boleh mandi pakai air, kemudian bisa menggunakan tayamum. Awalnya tayamum terus ntar kalau mandinya bagaimana? Kayak aku bilang Lah mandi. pasir le. Tayamum itu sebagai ganti dari mandi. Ya nggak usah mandi. Karena nggak bisa pakai air. Makan dulu sampai ada air. Iya. Jadi tidak perlu panjenengan ada kata-kata nawaitu tayammuma listibahati sholati atau panjenengan ingin niatkan gini. Nawaitu tayammuma. Oh, enggak ada tayammumnya di sana. Ya? Iya, Ustaz. Kebalik lagi. Padahal harus 2 kali tuh. Enggak apa-apa, boleh begitu. Enggak ada tayammumnya boleh. Tetap nawaitu listibahati niat karena agar boleh diperbolehkannya sholat. Jenengan tidak perlu niat nawaitu istibahatas sholati minal hadisil aswari awil akbar. Saya niat terhadap diperbolehkannya sholat dari hadas kecil atau hadas besar, nggak usah begitu. Jadi cukup nawaitu tayammuma listibahatis sholat. Jadi tidak perlu ada tambahkan tayamum ya. Mau di bawahnya. Nah, itu. Ibu asal nurus saja nggak dikasih tahu. Kan saya murid. Di sini. Ya udah. Ini kan karena gurunya karena kelupaan kata tulis. Jadi tulis saja. Ikutin aja. Nama itu tayammuma listibahati sholati lillahi. Sholat lagi di polsek. Jangan dicoret-coret ibu. Kan pakai itu kan? Pas dulu nih salah. Angle-nya nggak bagus banget. Jenengan nggak usah dihapus nggak apa-apa. Hanya kasih ke bawah coret. Ustadz salah, Ustadz lupa nulis. Jadi ketika baca Panjang banget. Kayaknya kurang aku di polsek. Enggak, tadi itu saya mau membahas tentang bagaimana agar tidak perlu ditambahkan hadas kecil ataupun hadas besar. Cukup nawaitu tayammuma li istibahati sholati fardhan lillahi ta'ala atau langsung lillahi ta'ala boleh. Tidak perlu li raf'il hadasi, tidak perlu. Nawaitu tayammuma li raf'il hadasi enggak bisa. Kenapa? Karena tayammum ini bukan yang menghilangkan, tapi sebagai pengganti. Ini adalah ibadah yang darurah. Karena tidak darurat.
karena tidak ada air, atau ada air tapi kita tidak bisa pakai air, atau ada air karena dibutuhkan yang lain, dibutuhkan tetangga, sekarat dan sebagainya, hanya air itu satu-satunya, maka tidak perlu kita untuk apa? Tidak perlu kita untuk wudu. Makanya niatnya itu harus listibah, karena diperbolehkan. Istibah itu karena diperbolehkan sholat. Pakai Indonesia nggak apa-apa, Bu. Saya niat tayamum agar diperbolehkan. Nggak usah pakai bahasa Arab, apalagi bahasa Inggris, nggak usah. Karena mungkin bahasa Inggris nggak bisa juga. Pakai bahasa Jawa. Ulo. Apa ulos? Kulo. Terus nomor berapa? 3. Nomor 3, masul wajhi, mengusap wajah. Rukun tayamum yang ketiga, mengusap wajah. Bahkan sampai bagian dohir dari bagian menurunnya jenggot. Karena ada firman Allah, famsahu. Siapa ya? Nanya siapa ya? Hah? Nanya siapa? Dikira maknya di sini. Famsahu biwujuhikum wa aydikum. Ini adalah Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 43. Famsahu biwujuhikum wa aydikum. 43. Famsahu biwujuhikum wa aydikum. Maaf kalau tulisannya jelek ya. Surah kalau ibu-ibu bagus-bagus tulisannya. Tapi bisa kebaca ya, Bik? Nah, yang dimaksud bagus itu karena bisa dibaca. Bisa baca sendiri. Iya. Ngerti sendiri. Tahu aja nih juga. Ini nanti udah nggak ada posternya apa sih ini tadi? Iya, gini-gini mah apa sih tadi? Itulah uniknya mama. Caranya sudah bisa kan? Nyoba nanti satu. Ada yang mau? Saya coba duluan. Sampai sini aja ya, jangan sampai sini. Oh iya, kalau mau ngasih saya ke rumah,
Sembako jangan ngasih teh lagi Bu, banyak di rumah. Dibarter. Kebetulan tamunya kalau ke rumah itu nggak ada yang ngeteh. Biar nggak, maksudnya biar nggak kebuang. Sama Aap cuma dibuat jualan. Tahu-tahu naik ke atas. Oke, Nggak usah maksudnya. diganti aja. Ganti apa Pak Ustadz? Jangan kopi mahal. Terus apa dong? Requestnya apa? Garam dia nggak pernah. Garam. Nggak apa-apa kok. Kopi 2 biji nggak apa-apa. Yang penting keminum. Ganti cabai bawang. Soalnya Pak Adi kalau ke rumah nggak pernah ngeteh. Ngopi dia. Ngopi. Ustaz ngeteh. Sendiri aja. Nggak, malah karena dia ngopi, saya jadi ngikut ngopi juga. Nah, cara tayamum tetap yang sama. Ini anggaplah ini apa? Seret. Ya. Berapa pukulan? 2. Ini dianggap 1 pukulan, minimal 2. Kemudian usap, mulai dari atas Bu, sunnahnya. Ya. Ya, namanya juga mau praktek. Tapi jangan sampai rusak. Patah. Oh, enggak. Ini kan ada begininya nih. Ini tandanya boleh diputar-putar, Bu. Nah, gini. Ya, model di atas loh. Jangan sampai ini lepas. Kalau lepas nama nanti ini jadi mustamil. Sama. Setelah ini selesai semuanya dari sini sampai sini, hatta sampai sini, Bu. Sampai ke bawah. Kalau ibu-ibu berjenggot cukup begini. Oh iya sih. Habis itu, nah, ini 2 kali pukulan. Tadi 1 untuk muka, 1 kali untuk tangan. Nggak, kalau berjenggot jarang, kalau berkumis banyak. Nih ya, separuh, nih. Ini ketemu ini. Ya. Namanya juga pamer. Pamer tangannya. Nggak ada cincinnya. Nggak boleh, nggak boleh pakai cincin. Cincin emas nggak boleh. Tesi. Nah, terus tarik ke bawah ya, sampai ini. Ini saya tutup ya, setengah ya, jangan sampai itu. Nah, setelah itu baru begini, jangan lepas. Baru tarik atas, ini jangan sampai nyentuh, karena ini akan buat satunya lagi. Nah. Boleh jenengan gini sampai begini, kalau masih panjenengan ragu. Yang penting jangan sampai. Nah. Balik lagi gitu. Boleh, yang penting mundur lagi. Yang penting sampai sini, mundur lagi. Yang penting jangan. Tapi sampai sini, seret. Oh nggak bisa, karena kalau lepas mustakmal maksudnya bekas kita sayang. Nah ini kan masih belum tersentuh, masih perawan. Ini maksudnya, ini debunya. Ori. Ah itu bahasa itu yang mau diputus saya, bukan perawan. Nah ini lagi, ya. Nah terus balik sini. Tapi kalau sumbangnya di sini gini, nggak apa-apa. Ya. Oke? Nah, karena bilang oke langsung ke depan. Praktek. Tunjukkan ke ibu-ibu yang lain. Silakan. Belakang aja. Belakang. Ya ada depan. Ayo coba, nggak apa-apa di depan sini. Saya nggak ngelihat kok, ibu-ibu yang ngelihat. Susah narik ininya Pak Ustaz. Oh, tarik di depan. Tarik di depan. Ayo, siapa yang gampang tariknya? Saya susah tuh. Ah, ini susah. Ada masa alasan sini buat tanya. Siapa yang bisa? Nggak apa-apa maksudnya. Maksudnya kalau tidak bisa, itu kan kita bisa koreksi bersama-sama. Di mana letak tidak pahamnya? Ibu-ibu yang koreksi nanti. Nggak apa-apa Bu, ya, belajar. Nggak usah diprosotin Bu Tuti. Iya, contoh doang. Ah, nggak apa-apa. Orang contoh doang. Contoh doang. Nggak usah dilepas bajunya, bahaya. Nggak usah ngelepas baju Bu, enggak.
Maksudnya hanya praktek depan. Siapa aja boleh. Ayo, tangguh videoin. Ya. Teteh maju. Ayo, yang lebih tua dulu lah, mencontoh. Perasaan tua semua. Ayo, ayolah. Ayo Bun. Enggak, biasanya kalau yang laki-laki itu malah yang praktek Pak Parman itu. Praktek itu. Ayo maju. Dia kan suka ya. Enggak pakai air. Ini enggak pakai air. Ayo, siapa? Enggak ada? Ya dah, enggak apa-apa kalau enggak ada. Ayo. Ayo yang maju dapat sepeda. Sepedanya siapa? Ani. Kemudian mengusap wajah kan tidak wajib wala yajib usul at-turab ila manabit asy-sya'ri alladhi yajib isal al-ma' ilaiha. Tidak wajib menyampaikan debu ke tempat ditumbukannya rambut. Sebagaimana diwajibkan menyampaikan air ketika berwudu. Pulang. Oh. Tidak wajib menyampaikan debu sampai tempat-tempat ditumbuhnya rambut. Sebagaimana diwajibkan menyampaikan air ketika berwudu. Jadi kalau jenengan punya bulu di sininya nggak apa-apa Bu, cukup diolesin saja. Nggak usah jenengan kerok, apalagi diginiin nggak usah. Ini rambutnya di sini, si tumbuh semuanya kan ada kan, tompel kadang kan, diginiin. Nggak usah ya, maksudnya cuma diginiin saja. Nggak usah sampai ke dalam-dalamnya. Kalau air, apalagi perempuan harus sampai. Karena kayak kumis si perempuan nggak biasa kumisan, hanya sampai. Perempuan jenggotan sampai harus air. Bahkan tidak disunnahkan ya, walaupun tipis. Terus berapa? Robi. Masul yadaini ilal mirfaqaini. Membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Gini ya, tadi seperti ini, kemudian di sini. Nah kalau sudah berakhir begini ya, usapkan kedua tangannya. Terus, kalau kami suat tertib bainal mashataini. Yang kelima tertib berurutan di antara kedua usapan. Tapi kalau yang tayamum untuk hadas besar, hanya umpamanya di sini ada lima apa namanya tadi?
Iya, ini 5 jari, maksudnya kena perban. Kalau wudhu kan, ketika ada 5 perban maka harus tayammum 5 kali. Tapi kalau tayammum untuk hadas besar cukup 1 kali. Kenapa cukup 1 kali? Karena fardu untuk sampainya kalau mandi ini kan seluruh badan. Seluruh. Nah, ini dianggap 1 badan kalau mandi besar. Sedangkan kalau wudhu itu kan hanya 4. Muka, kedua tangan, kepala, kaki. Bisa dipahami? Sekarang kesunahan tayammum tidak ada di bukunya. Pertama adalah membaca basmalah. Pertama adalah membaca basmalah. Membaca basmalah ini di awal tayammum. Walaupun orang tersebut dalam keadaan junub atau haid. Tapi membaca basmalahnya ini adalah niat di zikir. Tidak boleh niat membaca Al-Quran. Orang tayammum itu kan haram hukumnya. Membaca Sedangkan bismillah ini termasuk surah dalam Al-Quran, termasuk ayat dalam Al-Quran. Jadi ketika panjenengan tayammum, panjenengan mau baca bismillah, maka niatkan karena ingin ya. Yang kedua, mengibaskan kedua tangan atau meniup keduanya tangan atau meniup keduanya. Ibaskan dulu. Setelah itu kemudian tiup. Dilakukan sebelum tayammum. Ketika terus yang ketiga adalah mendahulukan anggota kanan. Jadi mulai dari kanan dulu, kemudian sebelah, hukumnya sunnah. Artinya kalau sebelah kiri dulu ya nggak apa-apa, cuma sunnahnya adalah mendahului ke anggota kanan sekiranya tangan kanan dulu sebelum dia mengusap ke kiri. Yang keempat, menghadap kiblat. Karena memang syaratnya kan panjenengan sebelum tayammum itu kan harus menentukan arah kiblat. Tapi kalau posisinya di dalam mobil gitu, iya nggak apa-apa ada sama itu. Cuma kan harus menentukan kiblat dulu. Menghadap kiblat ini hanya hukumnya sunnah. Enggak ngadep kiblat juga enggak apa-apa. Hanya sunnah. Terus Tapi Pak, kalau misalnya tayang menjelang sholat kita harus tayang terus menentukan kiblat, kita sedangkan itu kendaraan kan berpindah arah gitu gimana Ustaz? iya. Walaupun berpindah arah, cuma kita kan harus tahu di mana kiblat. Enggak ada, hanya tentukan saja. Oh kiblat daerah sana. Oh kiblat sana. Saat sholat berubah apa Pak? Misalnya Oh, itu beda. Ini kan tayammum. Hanya tayammum. Kalau sholatnya beda nanti. Yang boleh tidak menghadap kiblat itu ya ketika kita sholat sidatul khauf. Sholat peperangan. Sholat karena ada gempa. Karena kalau kita ini, maksudnya ketika gempa, hanya kita tetap keluar lari. Tapi tidak perlu keluar sholat. Bagaimana sujudnya? Tinggal pakai syarat saja. Enggak usah selesai. Gempa. Lari. Setelah itu, setelah kita nyampe mana, nggak apa-apa lari. Assalamualaikum, selesai. Nggak usah foto. Seperti saya naik kereta. Terus, kenapa harus
sholat kalau mesti kodok, kenapa harus sholat dihormati waktu? Padahal harus kok di dalam Sajaratul Ma'arif kalau nggak salah itu disebutkan di sana kenapa kita harus tetap melaksanakan sholat dihormati waktu, karena menghormati waktu nyampainya sholat. Karena pada saat itu seharusnya kita sujud kepada Allah, ya kan? Ternyata kita karena berada di perjalanan sehingga kita oleh Allah diberikan dosa, ada sholat takdim takhirnya. Cuma kalau subuh kan nggak ada takdim takhir. Cuma kita tetap sholat dihormati waktu kalau memang keadaannya tidak memungkinkan kita untuk sholat. Tapi setelah itu kita harus qada. Untuk apa? Pada saat waktunya sholat kita masih sujud kepada Allah. Itu hebatnya sujud. Setiap waktu kita harus sujud kepada Allah. Cuma kalau dipindah waktunya takhir seumpamanya, cuma niatnya kan tetap ketika waktunya duhur, tetap niatnya di duhur, tidak sah. Kalau seumpamanya jenengan dihormatil jenengan jamaah takhir dikumpulkan duhur ke asar, jenengan itu di duhur harus niat bahwa panjenengan akan melaksanakan sholat tapi dimundur, diakhirkan. Tapi niatnya dilakukan ketika duhur atau ketika mau digabungkan dengan isya. Kalau jenengan enggak niat, ya enggak bisa. Nggak bisa dipahami. Terus nomor berapa? Nomor? Mengawali mengusap wajah dari bagian atas. Mengusap wajah dari bagian atas dan mengawali mengusap kedua tangan dari jari-jari. Jadi kalau muka dari atas, kalau tangan dari jari-jari. Sunnah. Ya di belakang apa-apa. Ini kan sunnah. Minimal 2 pukulan. Karena kalau 1 pukulan nggak bisa, Bu. Maksudnya 2 pukulan untuk kita, 1 pukulan untuk wajah, 1 pukulan lagi untuk tangan kan masih kurang. Jadi minimal untuk 1 pukulan untuk wajah, 1 pukulan lagi untuk kedua tangan. Terus berapa? Membenggangkan jari-jari di setiap memukul debu. Tahu membenggangkan kan? Membenggangkan, melebarkan tangan. Nulisnya Benggang itu kan lebar. Benggang. Membenggangkan atau melebarkan jari-jari jaza mukul debu. Ya gampang aja dipahamin. Yang penting jangan tulis memotong jari-jari. Terus yang ketujuh, melepas cincin di pukulan debu pertama. Karena kalau debu pertama itu kan hanya mengusapmu. Kalau kedua Bu wajib, karena memang harus sampai kan. Kayak tadi saya ini kalau pertama nggak usah dilepas, tapi kalau sudah kedua kalinya harus lah. Kenapa? Karena harus sampai. Yang melepaskan cincin sunnah. Terus menyela-nyelai jari-jari. Menyela-nyela begini Bu. Tahu nyela-nyela? Nah, menyela-nyela.
Terus yang 9 muwalah. Muwalah itu terus menerus. Muwalah terus menerus antar mengusap wajah dan mengusap kedua tangan. Artinya kalau nggak muwalah itu kan wajahnya di sini, tangannya di gerbang sana namanya. Itu kan nggak muwalah. Karena kebetulan mau berangkat tahu-tahu hanya mengusap wajahnya dengan niatnya di sini, kemudian mengusap kedua tangannya di gerham lesti sumpamanya. Nggak muwalah namanya. Sunatnya diselesaikan di sini. Atau mukanya dulu, tangannya habis masak sumpamanya. Nggak bisa. Emang ada yang begitu Pak Ustaz? Ya nggak tahu. MUI. Kemakruhan, makruh tayamum. Yang ini udah. Udah. Namanya tabyil, mengulang-ulang. Ini makruhnya. Tabyilun, mengulang-ulang. Makruh, mengulang-ulang debu. Maksudnya menggosok-gosokkan debu. Mengulang-ulang usapan di setiap anggota-anggota tayamum itu makruh, Bu. Jadi kayak tadi itu sebenarnya makruh begini. Yang sunnah itu kan begini. Ya. Sekali. Begini sebenarnya makruh. Tapi ketika panjenengan takut was-was kira-kira nyampe debu enggak ya, enggak apa-apa, Bu. Ketimbang nggak sah, ya lebih baik makruh ketimbang nggak sah. Baik, minggu depan kita akan membahas tentang faslun fi bayani ma yubtilu tayammum, tentang menjelaskan di dalam sesuatu yang membatalkan tayammum. Cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan kafaratul majlis.